Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, kali ini Allah mampukan kita, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita hidayah, petunjuk. Dan Alhamdulillah hari ini ETC TV berada di salah satu kediaman guru kita, Gurunda Kiai Haji Khotob. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin Kiai boleh disapa dulu sahabat penonton ETC TV Kiai. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penonton ETC TV ya. Al Hidayah Tahfidz Center, ETC TV. Iya. Semoga berbahagia di mana saja berada dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sahabat ETC TV, kali ini temanya agak-agak mendunia dan membumi ya. Karena kita akan membahas terkait dengan peradaban, Pak Kiai, mohon izin. Iya. Jadi melihat fenomena hari ini Kiai, bagaimana kemudian akhir zaman sudah semakin nampak begitu Kiai. Bagaimana tanggapan Pak Kiai melihat peradaban Quran pada hari-hari ini Kiai? Tafadhol. Ya. Alhamdulillah, para pemirsa ETC TV, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Al-Qur'an belum dicabut rosamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Al-Qur'an sudah dicabut rosamnya ya udah selesai. Berarti ada saatnya itu Kiai, rasam Quran dicabut? Ya, nanti menjelang hari kiamat. Oh, iya. Ya, karena kalau orang sudah nggak mau baca Quran, nggak ada yang mau baca Quran, udah cuek dengan Al-Quran, sudah nggak ada yang mau beriman dan sebagainya, ya logikanya begitu ya, udah mungkin malaikat udah laporan kepada Allah, ya Allah sudah nggak dipedulikan lagi nih Quran, ya sudah dicabut gitu. Dan pada saat itu akan ada angin dingin, ya ada angin dingin yang hanya mematikan orang-orang mukmin. Betul. Nah saat itu orang-orang kafir tambah bangga. Tuh buktinya ya, yang percaya kepada Islam mati semua tuh. Nah, tinggal yang kafir-kafir. Nah, tapi kalau sudah Quran sudah dicabut rosamnya, matahari sudah terbit dari barat, ya sudah selesailah peradaban. Nah, selama masih ada peradaban, maka peradaban yang tertinggi adalah peradaban yang disinari dengan Al-Quran. Itu peradaban Kiai. Ya. Bagaimana melihat orangnya Kiai? Sementara ada begini Kiai, pandangan ngapain Quran? Ntar juga ujung-ujungnya jadi pengangguran. Ya. Ntar juga ujung-ujungnya paling jadi guru TPA dan seterusnya lah Kiai. Kan Quran itu tidak ada maknanya Kiai. Itu bisa saja terjadi ketika Quran tidak dijadikan sumber peradaban. Karena apa sih peradaban itu? Iya. Peradaban itu dalam bahasa Arab disebut al-hadarah. Al-hadarah. Ya, al-hadarah itu apa? Yaitu majmu'ul mafahim anil haya. Kumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Nah, kehidupan itu, pemahaman-pemahaman tentang kehidupan itu yang sempurna adalah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran membahas mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada, ya. Jadi masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah akhlaknya, masalah makan minum, cari rezeki, semua ada dalam Al-Quran. Lengkap. Dan oleh karena itu orang yang ingin hidup terarah dan beradab, ya itu hanya dengan dia membaca Al-Quran. Oleh karena itu pesan Nabi, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Ya. Hendaknya kalian melakukan tilawah Al-Quran, sebab tilawah Al-Quran itu cahaya di bumi dan juga simpanan di langit. Apa itu cahaya di bumi? Ya, orang yang kalau nggak ada Quran, ya nggak ada cahaya, ya gelap gulita, nggak bisa bergerak, nggak ngerti gitu.
ya nggak ngerti. Misalnya gini, kenapa orang itu sholat? Iya. Ya, karena ngerti Quran. Oh, iya, iya. Kenapa orang itu wudu? Karena ngerti Quran. Kenapa orang itu haji? Karena ngerti Quran. Iya. Kenapa orang itu umroh? Karena ngerti Quran. Kenapa orang itu berpuasa? Karena ngerti Quran. Ya. Kenapa orang itu taat kepada pemimpin? Karena ngerti Quran. Gitu. Nah, kenapa orang itu sholat berjamaah? Karena ngerti Quran. Nah, misalnya seorang menikah, ya karena ngerti Quran. Iya, iya, iya. Ya, kalau dia nggak ngerti Quran, ya nanti kayak ayam dia, nggak pakai menikah. Langsung aja kayak. Iya, nah yang lebih parah lagi, LGBT itu karena nggak ngerti Quran. Ya, udah tahu LGBT dilarang oleh Quran. Bahkan kasih contoh umat Nabi Lut, iya. itu diambil bukitnya kemudian dibalik yang sekarang jadi danau laut mati itu. Nah, kalau orang membaca Quran ya nggak akan pro LGBT, memuji-muji LGBT, karena itu yang akan membahayakan, yang akan merusak. Jadi dengan Quran kita ada cahaya. Orang bisa melihat itu bukan semata-mata karena mata, Iya. tapi karena ada cahaya juga. Nah, bagaimana itu kayak maksudnya itu kayak? Loh, orang kalau nggak ada cahaya kan kita nggak bisa ngelihat. Iya, kalau gelap. Iya, nggak bisa ngelihat. Hitam Gitu. aja pokoknya. Iya pasti. Jadi walaupun dia matanya misalnya sangat tajam, tapi nggak ada cahaya, ya gelap gitu. Jadi itu makna daripada nurun fil ardi. Dan juga dukhrun fis sama, simpanan di langit. Gimana tuh maksudnya kayak simpanan di langit? Setiap bacaan-bacaan Quran kita itu disimpan oleh Allah, difailkan di langit. Dan nanti ketika di akhirat kita disuruh baca. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Dikatakan kepada sahibnya Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, iqra, bacalah Quran, wartaqi. Iqra warattil kama turattilul Qur'ana fid dunya. Baca dan bacalah secara tartil, sebagaimana engkau mentartil waktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri qiraatika. Karena nanti posisimu di akhirat itu pada bacaan terakhir dari tartilmu itu. Nah, padahal di akhirat itu kita berarti kan di surga itu. Kalau di neraka ya nggak disuruh baca Quran. Kalau di neraka ya hanya disiksa aja, ya gitu. Nah, jadi setiap huruf-huruf Quran yang dibaca itu mengandung energi yang akan mengangkat seseorang ke atas. Ya berapa kilonya? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Nabi mengatakan al jannatu mi'atu darajat. Surga itu 100 tingkat. Bainaha wa bainaha bainas sama'i wal ard. Antara surga tingkat 1 ke tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3, antara langit dan bumi. Kemudian Rasul mengatakan a'laha wa ausatuha, yang paling tinggi dan tengah. Tengah itu bukan 50. Yang paling tinggi ya posisinya di tengah. Yang paling tinggi tingkat ke 100 yang di tengah. Berarti ada surga pinggiran juga. Itu adalah Al-Firdaus. Jannatul Firdaus. Wa idza sa'altumullah fas'alul Firdaus. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah Jannatul Firdaus, jangan minta Jannatul Basement. Karena kalau Jannatul Basement itu di bawahnya udah neraka. Mepet dikit udah panas. Iya, naudzubillah gitu. Tapi kalau Jannatul Firdaus kan tingkat 100 ya, umpama meleset target kita ya mungkin masih ada 99, 98 dan seterusnya. Kan antar jannah tadi antara bumi dan langit. Dan yang bisa menggerakkan tadi adalah tilawah Quran kita. Tilawah Quran itulah yang mengangkat. Itu yang sangat penting. Baik, Kiai. Melihat maraknya rumah Quran, Kiai, banyaknya hafiz dan hafiz yang kemudian diwisuda. Sebenarnya bagaimana sih, Kiai, memahami Quran yang benar itu bagaimana, Kiai? Ya, pertama tentunya kita tilawah mengikuti bagaimana dulu Rasulullah
Berarti mentilawah. harus tilawah mengikuti sanad Rasulullah. Ya, Kira-kira begitu, Kiai. karena kan tidak mungkin kita ngarang sendiri. Oke, baik. Ya, jadi tilawah dari Jawa misalnya nggak ada itu. Ya, Nggak ada tuh Kiai ya. nggak ada. Kalau dari Jawa dari Aji Soko gitu, nggak ada. Ya, Nah, itu. Jadi kita mesti mengikuti itu, kita sesuaikan. Yang paling penting di sini tajwidnya. Jadi qiraah mujawwadah. Nah, adapun langgam-langgamnya itu ya apa ya sunnah kali ya, tambahan gitu ya. Agar lebih merdu, karena memang ada hadis zayyinu sautakum bil Quran ya. Apa namanya? Zainul Quran bi aswatikum. Ya. Ada juga zayyinu buyutakum bitilawatil Quran ya. Masya Allah. Jadi indahkanlah rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Oleh karena itu ya kita bisa belajar kepada mukri gitu. Mukri. Nah, jadi oleh karena itu dulu yang dimaksud dengan mukri ataupun qori itu pasti alim. Jadi orang dulu yang disebut mukri atau qori mesti alim. Pasti alim orangnya. Karena mereka paham apa yang dibaca. Iya. Kan tadi bagaimana memahami Quran. Iya. Nah, kalau sekarang ini masalahnya Iya. banyak orang hanya ngejar target aja, yang penting hafal sekian juz, ya. Apalagi ada juga yang 1 bulan 30 juz. Loh, kalau membaca ya bisa, tapi kalau menghafal, apalagi memahami, ya saya kira perlu waktu ya, begitu. Karena yang penting di sini yang ibaratnya gini, yang lebih diutamakan itu membacanya gitu. Adapun menghafalnya itu sebenarnya merupakan konsekuensi karena sering membaca. Iya. Maka harus terhafalkan akhirnya. Iya, betul. Karena ini ada hadis begini. Rasulullah itu mau mengirim pasukan. Iya. Cara seleksinya. Iya, seleksinya, tes and proper fit and proper test. Proper test. Itu Rasulullah cuma bilang Iqra'ul Quran. Nah, gitu aja. Baca Quran yang iya. mau ikut perang. Wah, semua baca. Semua baca. Ingat waktu itu belum ada mushaf. Iya, belum ada mushaf. Semua hanya di hafalannya. Jadi dulu hafid ya qori ya alim. Hafid ya alim ya qori. Iya. Nah, kemudian dari pasukan itu Rasulullah datangi yang paling muda. Madza qara'ta ya gulam, kata Rasulullah. Anda sudah baca apa? Gitu. Anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal Baqarah. Saya sudah baca surat ini, surat itu dan surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah bertanya, menegaskan, anta qara'ta surat Al-Baqarah? Anda benar sudah baca surat Al-Baqarah? Naam ya Rasulullah. Anak muda ini ditanya. Iya, lalu Rasul mengatakan, idhab anta amiruhum. Allah. Ya, silakan pasukan pergi, Anda amirnya. Ditunjuk jadi pemimpin. Iya, jadi komandan pasukan itu harus hafal Al-Baqarah, bisa baca Al-Baqarah, paham Al-Baqarah. Ya, kalau sekarang misalnya ketua RT itu standarisasinya paham Al-Baqarah, wah, jago itu. Ya, apalagi kalau bupati ya hafal Al-Baqarah ya. Ini ada bupati yang lagi rame malah mau nginjek Quran, bukannya hafal Al-Baqarah. Malah Quran mau diinjak. Mau diinjak katanya. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah. Baik, Kiai, berarti kalau saya mendengar pembahasan Kiai tadi lebih menekankan kepada pemahaman, Kiai. Ya. Sebenarnya bagaimana proses pemahaman itu, Kiai, terjadi dalam Quran? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bentuk bacaan. Ingat, Qur'anan Arabiyyan. Qur'anan itu bukan Qur'an maksudnya, bacaan. Inna anzalnahu, yang Quran tuh hu itu. Hu-nya. Iya. Domirnya itu. Iya, domir hu itu maksudnya Al-Quran.
tapi bentuknya Qur'anan, berarti bentuknya bacaan. Arabian berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Ya, kalau menurut Imam Jalalain dalam tafsirnya, litabhamuhu, agar kalian memahaminya. Jadi tujuan berpikir adalah memahami. Tujuan berpikir adalah memahami. Iya, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tujuannya memahami. Ya. Nah, tapi proses berpikir adalah menggunakan akal. Proses berpikir menggunakan akal. Ya, karena akal itu piranti yang Allah ciptakan untuk kita manusia, yang membedakan antara kita manusia dengan hewan. Makanya hewan itu nggak bisa berpikir. Pernah tahu burung beo? Iya. Ya. Apa kecakapannya? Burung beo bisa menirukan suara. Iya. Makanya kalau kita bilang kepada beo, ya, Assalamualaikum, maka beo bilang Assalamualaikum. Iya. Nah, beo nggak bisa menjawab Waalaikumsalam. Itu bedanya manusia dengan beo. Iya. Kalau manusia dijawab. Dijawab Waalaikumsalam karena bisa memproses fakta ucapan tadi. Masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam benaknya, bisa dia proses. Litabhamu menurut Imam Jalalain. Jadi agar kalian memahami, ya. La'allakum ta'qilun itu adalah litabhamuhu, agar kalian memahami Al-Qur'an. Ya. Itu yang dimaksud dalam tombol hati itu. Ya. Baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Itu obat hati. Artinya apa? Kalau baca Al-Quran tok, tapi nggak paham maknanya, masih belum jadi obat. Oh, jadi kan ada firman Allah itu wa nunazzilu minal Qur'ani Iya. ma syifa. Ini kan banyak dihafal juga sebenarnya. Iya. Jadi ternyata Quran itu tidak bisa menjadi obat sebelum kita paham. Iya, itu yang saya pahami, ya. Ya, walau alam tingkat kebenarannya pemahaman saya kan don juga ini. Iya. Baik, Rasulullah itu membaca Quran di hadapan malaikat Jibril. Iya. Dan khotam. Iya. Nah, pertanyaannya, kita membacanya di hadapan siapa? Itu setiap muslim harus bertanya itu. Dan orang yang mampu ibaratnya seperti malaikat Jibril, ya, itu bertanggung jawab. Gitu. Jadi bisa saja diadakan satu program misalnya untuk tadarusan gitu. Yang namanya tadarusan tuh harus ada yang lebih pintar, lebih paham, lebih mungkin gitu ya, sehingga bacaan itu kalau kita membaca sendiri kan kadang-kadang nggak ketahuan kalau salah. Gitu. Nah, yang kedua, setelah itu khatam ya ibaratnya utamanya sekali aja dulu nggak apa-apa, tapi setelah itu adalah tengoklah pada pemahaman, merujuk pada surat Yusuf ayat 2 tadi. La'allakum ta'qilun. Nah, la'allakum ta'qilun kan tujuannya memahami. Nah, supaya ini lebih mudah lagi dalam rangka memahami, ternyata ada proses ta'qilun itu. Gimana tuh proses? Proses akal di dalam. Jadi ketika kita membaca Quran, itu jangan hanya membaca dengan mulut. Jangan hanya membaca dengan mulut. Iya. Oke. Tapi juga harus membaca dengan hati. Bagaimana tuh? Bagaimana membaca dengan hati? Kita gunakan perangkat berpikir kita. Jadi ketika kita membaca Quran, ya, kan kita mendengarkan Quran juga. Ketika kita membaca kan mendengarkan juga, ya. Iya kan? Nah, ketika kita mendengar itu, maka kita posisikan bacaan yang kita dengar itu sebagai fakta. Posisikan bacaan yang kita baca sebagai fakta. Fakta. Nah, fakta masuk ke telinga kita, kemudian masuk ke dalam benak kita. Nah, di benak kita itu harus ada informasi untuk memahami itu. Ya. Kalau nggak ada informasi, maka tidak akan paham. Kalau tidak paham, tidak akan masuk ke hati. Allah. Iya. Nah,
supaya paham berarti harus ada informasi. Informasi pertama itu terjemahan. Informasi pertama Terjemahan. Oke. Jadi kalau kita membaca misalnya tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami menurunkan Al-Qur'an. Ya, Qur'anan dalam bentuk bacaan, Arabiyyan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun agar kalian berpikir. Iya. Nah, informasi kedua itu tafsir. Terjemahan, tafsir. Terus tafsir ya. Nah, misalnya dalam tafsir jalan dikatakan litafhamuhu. Ta'qilun itu agar kalian berpikir itu artinya tujuan berpikir itu adalah untuk memahaminya. Nah. Tafsir, terjemah, tafsir. Iya. Jadi informasi pertama Terjemah. Informasi kedua tafsir. Informasi ketiga Apa itu? tafsir. Tafsir lagi. Informasi keempat tafsir. Loh. Ya tergantung antum punya 10 tafsir ya informasi ke-11. Berarti semakin banyak tafsir yang kita baca, semakin Banyak informasi. yang akan semakin membantu kita. Mafhum kita tambah banyak. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Semakin mengulang-ulang mempertemukan antara fakta dan informasi akan semakin cepat mendapatkan pemahaman itu. Dan itu yang akan menjadi cahaya tadi yang awalnya. Iya. Saya misalnya melihat Ustadz Kamal. Iya. Itu lebih cepat saya melihat Ustadz Kamal daripada Ustadz Arfa. Iya. Karena kan baru ketemu. Iya, betul sih. Tapi Ustadz Kamal udah beberapa kali. Ketemu, lebih cepat paham. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Sama dengan kalau kita ke terminal atau bandara. Kita ketemu banyak orang kan? Iya. Nah, itu fakta yang berjalan itu. Oh, kita cuek aja. Tapi kalau ada orang yang kita sudah kenal, maka kita langsung nyapa. Kecepatan berpikir itu diperoleh dengan itu. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik, Kiai, artinya memang kita kayaknya perlu Kiai untuk keberlanjutan materinya. Insya Allah. Terakhir Kiai, penutup untuk tema kali ini Kiai, silakan. Ya. Para pemirsa ETC TV yang dirahmati Allah, kita ingat hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman, sesungguhnya Allah akan mengangkat nasib derajat bangsa-bangsa dengan Al-Qur'an. Di situ disebut bangsa-bangsa. Berarti bangsa manapun termasuk bangsa Indonesia. Jadi jangan minder sebagai bangsa Indonesia. Ya, walaupun kita aslinya tidak berbahasa Arab, tapi kalau kita pelajari, kalau kita ikuti ayat tadi la'allakum ta'qilun, ya kita ngerti juga. Ya. Walaupun orang Arab, tapi kalau dia nggak pernah baca tafsir, ya nggak ngerti juga. Gitu. Jadi oleh karena itu, mari kita cinta bahasa Arab. Ya. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah fil Ilmil Usul mengatakan bahwa yajibu ala hadil ummah Araban wa ajaman ata'allamul lughatal arabiyyah. Wajib atas umat ini yang Arab maupun yang ajam, yang non Arab, wajib mempelajari bahasa Arab. Bukan untuk jadi TKW atau TKI, jadi sopir di Arab, bukan, tetapi untuk bisa langsung paham kalau kita tilawah maupun istima. Kita mendengar Quran dibacakan, ya kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, mudah-mudahan para pemirsa semua mendapatkan rahmat dari Allah karena sering mendengar Al-Qur'an dan paham. Nah, mudah-mudahan itulah yang akan memajukan bangsa ini dan meningkatkan kualitas daripada bangsa ini dengan basis Al-Qur'an. Baik, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ilmunya yang bahrul ilm. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan pemirsa ETC TV jangan lupa untuk selalu menonton, karena insya Allah Pak Kiai juga akan menyampaikan pesan-pesan tausiah-tausiah terkait dengan bagaimana kita membangun peradaban melalui Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.